Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksi modul 1.1 dengan tema koneksi antar materi. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Sutomo dari SDN Kernawarjo 02 Kecamatan Pilangkenceng, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun kelas 300A. Dengan fasilitator Ibu Nurul Khotimah dari SMKN 10 Malang dan pengajar praktek Ibu Titis Nalawati dari SDN Moneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantoro mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individu dan sosial yang memiliki potensi bawaan. Filosofi pendidikan karakter menurut Kiai Hajar Dewantoro dibagi dalam 4 aspek utama. Yang pertama, olah pikir, yang kedua, olahraga, yang ketiga, olah rasa dan karsa, dan yang keempat, olah batin atau hati. Jadi dalam pembelajaran guru harus berpihak pada murid supaya tidak menuntut tetapi menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, memahami karakter murid, memahami tujuan pengajaran dengan tujuan supaya murid berbudi luhur, memiliki kemampuan di bidang intelektual dan pengetahuan. Dari mempelajari modul 1.1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa harus selalu ada di depan siswa dan memimpin pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar siswa hanya dilihat dari nilai kognitif saja. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menerapkan murid saya sebagai pusat belajar dan bukan guru sebagai pusatnya. Jadi murid sebagai student centernya. Yang kedua, menggali kodrat alam siswa untuk dijadikan salah satu pedoman penilaiannya juga. Jadi penilaian tidak dari sisi kognitif saja, dengan melakukan diagnosis awal, asesmen atau asesmen awal. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan lingkungan sekitar sekolah sebagai bahan belajar. Jadi belajar tidak monoton di dalam kelas. Berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar di mana siswa diberi kebebasan untuk berpendapat dan berkontribusi dalam proses belajar dan disepakati bersama dalam kelas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis IT untuk mempersiapkan perkembangan zaman abad 21 dengan berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaboratif. Yang ketiga yaitu berkolaboratif dengan atasan dan teman sejawat untuk memberikan arahan dan ide-ide yang dapat membuat siswa senang dan bahagia dalam belajar. Dari uraian di depan dapat disimpulkan bahwa tugas utama guru adalah menuntun peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki kodrat alam yang perlu ditebalkan. Pembelajaran harus berpihak kepada siswa, jadi guru harus bisa menjadi teladan, pembimbing, fasilitator, dan motivator siswa dalam menebalkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga siswa mampu meraih kebahagiaan baik di dunia sampai akhirat. Sekian paparan pengetahuan saya. Salam dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.